Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 12, teksnya ayat 43 sampai 49. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 43 sampai 45. Roh jahat keluar dari manusia akan kembali kepadanya sebab masih kosong rumah itu dan keadaannya akan menjadi lebih buruk. Paragraf yang kedua ayat 46 sampai 49. Sekalipun ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang untuk menemuinya, ia berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kesimpulannya, Yesus memberi peringatan kepada orang Farisi, angkatan yang jahat. Walaupun hidup mereka menjadi bersih melalui melakukan adat istiadat mereka, jika mereka tidak menerima Yesus sebagai Kristus, roh jahat akan masuk lagi. Itu berarti bahwa mereka akan dibinasakan dan menjadi lebih buruk daripada nenek moyang mereka yang dibuang ke tanah Babel. Ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, sebab mendengar kabar-kabar tentang Yesus, tetapi Yesus berkata tentang keluarga baru yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ajaran tentang Allah. Pertama, menurut Yesus, keadaan angkatan jahat yang masih kosong rumah itu akan lebih buruk daripada keadaannya semula. Pentingnya apa? Harus menerimanya Yesus, harus menerimanya Tuhan sebagai Tuhan. Namun merekanya, katanya sudah menerima Tuhan. Merekanya Allahnya sudah menerima sebagai Tuhan. Namun mereka sendirinya menjadi Tuhan. Kedua, Yesus berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Merekanya menjadi keluarga Yesus. Kita juga, kalau kita juga melakukan kehendak Tuhan, pasti kita juga diterima sebagai keluarga Yesus. Ajaran tentang manusia. Pertama, apabila roh jahat keluar dari manusia, kalau rumahnya, hati manusia itu masih kosong, roh jahat akan kembali ke sana dan keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semulanya. Kedua, ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang kepadanya dan berdiri di luar dan berusaha menemuinya sebab mendengar cerita yang tidak baik tentang Yesus. Ketiga, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara Yesus laki-laki, dialah saudara Yesus perempuan, dialah ibu Yesus. Itu ajaran di dalam teks hari. Jadi aplikasinya, pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati, di dalam rumah Anda. Kalau begitu, roh jahat tidak akan kembali lagi. Kedua, jangan hanya berisi dan kosongkan hati, tetap penuh dengan firman dan kasih Yesus. Itu yang penting. Ketiga, menjadi keluarga Yesus dengan berubah sesuai dengan kehendak Tuhannya. Ya, pada waktu kita melakukan, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti akan menjadi keluarga Yesus. Akhirnya PR praktik, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan menjadi keluarganya dengan melakukan kehendaknya dengan hati belas kasihan. Ya, berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan tentang perbuatan secara agamawi. Harus menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam kesulitannya dengan hati belas kasihan. Inilah kehendak Tuhannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.